Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Khairil Anas, NIM 1908076078 dari Pendidikan Kimia 5D. Pada mata kuliah Green Experiment ini, saya mendapatkan KD 4.3, yaitu menyajikan hasil evaluasi dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta upaya untuk mengatasinya. Adapun judul praktikum yang saya rancang yaitu rekayasa sederhana pembakaran hidrokarbon menggunakan karbit. Alat dan bahannya, alatnya meliputi botol kaca, plastik, wadah, tisu, dan korek api. Sedangkan bahannya ada air dan karbit. Ide ini muncul dari beberapa artikel, diantaranya yang pertama ada artikel milik Syahril Mahmud dan teman-temannya yaitu analisis pengaruh tahun perakitan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor. Polusi utama yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida, hidrokarbon, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tahun perakitan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat uji emisi kendaraan bensin atau emisi gas analyzer merek SPTC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis. Kemudian ada lagi dari Geo Alfani, pengaruh gas hidrogen dari larutan sodium hidroksida terhadap emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar pada kendaraan bermotor. Indonesia menempati peringkat keempat untuk negara dengan tingkat polusi tertinggi di dunia setelah Mesir, India, dan Cina. Dari semua penyebab polusi udara yang ada, emisi transportasi terbukti sebagai penyumbang pencemaran udara di Indonesia, yaitu sekitar 85%. Pada penelitian ini mencoba mengetahui pemanfaatan hidrogen yang digunakan untuk mengurangi emisi buang dan meningkatkan efisiensi dari konsumsi bahan bakar. Hidrogen dalam hal ini didapatkan dengan memanfaatkan reaktor elektrolisis serta larutan sodium hidroksida. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan gas hidrogen ialah dengan melakukan pemecahan molekul air dengan memanfaatkan alat elektrolizer dengan bahan baku air suling, larutan sodium hidroksida, lempengan stainless untuk anoda dan katoda. Pada penelitian ini, hidrokarbon mampu menurunkan gas emisi buang CO2 sebesar 32,8%, CO4 8%, O2 sebesar 6,8%, dan HC sebesar 7%, serta mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar pada kendaraan bermotor sebesar 29,72%. Kemudian ada lagi dari Zainal Abidin dan Muhammad Ilham, yaitu pengaruh penambahan butanol pada bahan bakar premium terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang HC hidrokarbon mesin Kijang 7K. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi dan pengaruh ditambahkannya butanol sebanyak 10-20% ke dalam bahan bakar premium dengan variasi campuran 50 ml dan dilakukan 3 kali pengujian setiap campuran menggunakan gas analyzer. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah konsumsi premium murni mengalami penurunan. Ada lagi yaitu bahaya emisi gas buang kendaraan berbahan bakar bensin dan menumbuhkan lingkungan hijau di perkotaan. Karyanya Heri Wahyu Sudarwanto dan teman-temannya. Artikel ini diambil dari permasalahan polusi yang semakin menumpuk karena pembakaran gas buang emisi. Dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur emisi gas buang dan bahaya emisi serta pencegahannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggambarkan proses pembakaran gas buang dan penyebarannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam gas buang kendaraan emisi terdapat beberapa unsur kimia seperti air, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon yang sangat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Kemudian ada uji efektivitas ionizer BBM terhadap penurunan emisi gas karbon monoksida dan hidrokarbon pada mobil dengan sistem karburator. Ini dibuat oleh Lili Mulyatna, Yoni Meilawati Yustiani, dan Ahmad M. Siddiq. Salah satu sumber pencemaran udara di kota besar adalah emisi gas buang yang berasal dari kendaraan. Untuk mengurangi emisi gas buang tersebut, alternatif yang sering digunakan adalah ionizer bahan bakar minyak BBM yang pada prinsipnya dapat meningkatkan pembakaran.
Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan ionizer BBM tersebut untuk mengurangi emisi gas karbon monoksida CO dan hidrokarbon dari proses pembakaran BBM jenis premium, Pertalite dan Pertamax. Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa ionizer BBM memiliki efisiensi penurunan emisi yang berbeda-beda untuk tiap jenis bahan bakar. Penurunan emisi gas CO paling tinggi terjadi pada bahan bakar Pertamax sebesar 0,31%, sedangkan penurunan gas HC mencapai sebesar 347,66 ppm. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas ionizer BBM dalam mengurangi emisi CO dan HC relatif rendah. Kemudian ada analisis performa mesin dan emisi gas buang dengan penambahan gas oksigen ke ruang bakar pada mesin diesel, karya Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Rahmat Fauzan. Pada penelitian ini menggunakan gas oksigen murni yang akan diinjeksi ke dalam ruang bakar mesin diesel dengan berbagai variabel. Oksigen sebagai zat oksidator yang mempengaruhi pembakaran mesin. Selain itu juga menambahkan udara kompresor sebagai zat oksidator lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan oksigen atau udara sebagai zat oksidator dengan debit 0,1 kg per cm pangkat 2, 0,125 kg per cm pangkat 2, dan 0,15 kg per cm pangkat 2 menghasilkan performa mesin yang rendah, yaitu output putaran mesin rendah, temperatur mesin lebih tinggi, konsumsi bakar lebih banyak, dan emisi gas buang yang cukup tinggi dibanding tanpa menambahkan oksigen atau udara walau masih dalam batas ambang emisi yang aman. Kemudian ada lagi yaitu karya Ika Kusumanugraini dan Robi Haryadi, pengujian emisi gas buang motor bensin 4 tak 1 silinder menggunakan campuran bahan bakar premium dengan etanol. Artikel ini muncul dari banyak kebutuhan bahan bakar kendaraan di Indonesia. Nah, salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan bahan bakar alternatif yaitu etanol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari emisi gas buang yang terkandung dari campuran etanol dengan premium, menganalisis bahan bakar dari campuran etanol dengan premium pada tiap varian untuk menentukan jumlah kandungan etanol yang tepat agar menghasilkan emisi gas buang yang baik. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pencampuran etanol pada premium terhadap kandungan emisi gas buang. Kandungan emisi CO terendah dihasilkan bahan bakar campuran E10 yaitu sebesar 0,11% vol. Kandungan HC terendah dihasilkan bahan bakar campuran E15 sebesar 1567,6 ppm vol. Hasil penelitian ini masih di bawah nilai ambang batas emisi gas buang berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2006. Penambahan etanol E10 adalah yang paling efektif dalam menurunkan kadar emisi gas buang yaitu sebesar 8%. Oke, selanjutnya yaitu ada karya dari Jiang Cheng Yang bersama teman-temannya yaitu Gasoline Particulate Filters as an Effective Tool to Reduce Particulate and Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emission from Gasoline Direct Injection atau GDI Vehicle Case Study with 2 GDI Vehicles. Pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui filter partikulat bensin untuk mengurangi emisi hidrokarbon. Pada penelitian ini juga menggunakan 2 mobil injeksi sebagai penelitiannya. Di sini didapatkan emisi CO2, CO dan nitrogen oksida berkurang. Begitu pula pada asap kehitaman yang dikeluarkan juga berkurang. Kemudian ada lagi dari Chow Tui Pham bersama teman-temannya yaitu emission characteristic of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitropolycyclic aromatic hydrocarbon from open burning of rice straw in the north of Vietnam. Penelitian ini menyelidiki distribusi dan kontribusi polycyclic aromatic hydrocarbon atau disingkat PAHS dan nitropolycyclic aromatic hydrocarbon NPHS yang terikat pada partikulat PM yang dipancarkan dari pembakaran terbuka jerami padi ke atmosfer di utara Vietnam. Hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH sangat larut dalam lemak dan terutama berasal dari pembakaran bahan organik dan bahan bakar fosil yang tidak sempurna. Misalnya pembakaran batu bara dan biomasa, mesin pembakaran internal, panas, dan pembangkit listrik.
Nah, nitropolyklik aromatik hidrokarbon atau NPAHS adalah sekelompok senyawa organik yang terbentuk dari 2 atau lebih cincin benzina terkondensasi yang dihubungkan oleh 1 atau 2 gugus nitro. NPAH tidak hanya berasal dari pembakaran bahan organik, tetapi juga dari reaksi PAH induknya dengan radikal OH atau NOx di atmosfer. Penelitian ini memberikan karakterisasi kontribusi yang komprehensif dari PAHS dan NPAHS di PM dengan ukuran yang berbeda yang dipancarkan dari pembakaran jerami pada lokal tradisional di utara Vietnam. Hasilnya membantu memperjelas perilaku lingkungan dari senyawa organik beracun dari pembakaran jerami padi. Oke, selanjutnya ada lagi dari Fei Ren Hua Kiang Chu bersama rekan-rekannya, yaitu Effect of Hydrogen Addition on the Laminar Premix Combustion Characteristic the Main Component of Natural Gas. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyelidiki pengaruh penambahan hidrogen pada karakteristik pembakaran gas alam. Studi tentang struktur api laminar premixed dan propagasi api penting untuk pengembangan validasi mekanisme kinetik pembakaran dan dapat memberikan dasar teoritis untuk meningkatkan pembakaran bahan bakar. Pada penelitian ini didapatkan hasilnya menunjukkan bahan laminar terbakar, kecepatan LBVS dan suhu nyala adiabatik dari C1 C4 4 alkana meningkat dengan meningkatnya rasio hidrogen doping. Nah, melihat beberapa artikel sebelumnya atau di atas, dirasa siswa butuh untuk mengetahui perbedaan pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna. Sehingga di sini saya mencoba membuat praktikum rekayasa sederhana pembakaran hidrokarbon menggunakan karbit yang mana alat dan bahannya ramah lingkungan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.